Yehezkel pasal 42, hari Selasa, tanggal 7 Oktober 2025. Bilik-bilik untuk imam-imam. Lalu diiringnya aku ke pelataran luar bagian utara, dan dibawanya aku ke bilik-bilik sebelah utara yang berhadapan dengan lapangan tertutup dan berhadapan dengan bangunan yang di ujung barat. Panjang bangunan bilik-bilik itu di sebelah utara ialah 100 hasta dan lebarnya 50 hasta. Nah, kita sudah baca sebelumnya, masih lanjutan dari Yehezkel 40. Jadi ini masih lanjut pengukuran-pengukuran yang dimulai dari Yehezkel 40, di mana di situ Tuhan perlihatkan tentang penglihatan tentang zaman baru. Nah, di situ di awal Yehezkel 40 diperlihatkan dan diukur pintu-pintu gerbang, pelataran-pelataran bait suci yang baru. Terus dilanjutkan bait sucinya juga langsung, ruangan-ruangannya. Nah, hari ini masuk diperlihatkan ke bilik-bilik untuk imam-imam. Nah, kita lihat di sini bahwa ini masih Yehezkel dibawa untuk melihat dari satu tempat ke tempat lain di dalam bait suci baru, yang ini belum ada, baru penglihatannya, baru diperlihatkan di alam rohnya, belum ada di kenyataan. Nah, jadi semuanya sudah diperlihatkan. Kita lihat bagaimana secara detail semua diukur satu persatu. Kita lihat juga diperlihatkan ada gambar-gambar di situ, ada pohon-pohon korma, ada kerup-kerup, ada bahkan bagian-bagian dinding diukur juga. Ada tangga-tangga dari tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, ada bagian tengah, semua diperlihatkan dengan sangat teliti satu demi satu kepada Yehezkel. Nah, kenapa di awal saya ulang-ulang kembali di awal pembacaan mengenai penglihatan tentang zaman baru ini di Yehezkel 40 diperkatakan kepada Yehezkel bahwa, hai anak manusia, lihatlah dengan teliti dan dengarlah dengan sungguh-sungguh dan perhatikanlah baik-baik. Jadi diminta untuk matanya melihat dengan teliti saat dibawa dari satu tempat ke tempat yang lain. Perhatikan dengan teliti, ini bagian ini ukurannya segini, jaraknya begini, dan diminta untuk dengar sungguh-sungguh. Jadi diberitahu, diminta untuk melihat, tapi telinganya juga dengar, karena diperkatakan kan, oh ini ukurannya akan seperti ini, hastanya berapa hasta, bagian kiri, bagian kanan, ujung sana, ujung sini, semua dia dijelaskan dalam bentuk perkataan. Jadi ada yang dia lihat dan penjelasannya dengan perkataan. Dan diminta supaya Yehezkel, anak manusia, kan selalu dipanggil anak manusia, Yehezkelnya diminta untuk mendengar dengan sungguh-sungguh dan memperhatikan baik-baik. Jadi butuh konsentrasi dari Yehezkel saat dibawa dari satu tempat ke tempat yang lain, untuk matanya melihat dengan teliti, telinganya mendengar sungguh-sungguh, dan memperhatikan baik-baik segala sesuatu yang diperlihatkan kepadanya. Nah, kembali ada tujuan kenapa dia dibawa di atas gunung yang sangat tinggi itu, untuk diperlihatkan semua bangunan bait suci yang baru, supaya dia nantinya memberitahukan segala sesuatu yang dia lihat itu, yang dia dengar itu, yang ditunjukkan kepadanya kepada kaum Israel. Nah, ini kaum Israel masih ada di penjajahan saat itu, masih di pembuangan. Tetapi sudah ada janji Tuhan untuk bait suci di depan saat mereka dipulangkan nantinya ke tanah air mereka. Jadi ini pembacaan Yehezkel 40 sampai 48 nantinya itu janji, harapan untuk melihat di masa yang kelihatannya tidak ada harapan, kan mereka di pembuangan. Bagaimana bisa pulang lagi ke kampung halaman mereka, tetapi Tuhan sudah memberikan janji. Nah, janji itu apakah mereka mau percaya, itu urusan umat Israel. Seperti kita hari ini, kalau kita masih ada di dalam tanda kutip pembuangan, di dalam ujian-ujian kehidupan yang berat, yang kelihatannya tidak ada jalan keluar,
Tuhan datang dengan janjinya kepada kita seperti janjinya kepada umat Israel. Akan ada bait suci yang baru seperti kita. Bait suci itu kan setelah kita baca juga adalah gambaran kita sendiri. Bait suci, gereja itu adalah kita. Nah, bagaimana Tuhan mau pulihkan kembali, mau direnovasi kembali manusia lama kita, dibentuk menjadi manusia yang baru. Setiap bilik-bilik di dalam hidup kita, hati kita, seluruh anggota tubuh kita yang sudah tercemar dengan segala tingkah laku kita yang lama, Tuhan mau perbaiki menjadi baru. Ini bait suci yang baru dengan penuh kesempurnaan, serupa dan segambar dengan Dia. Nah, kita lanjut dulu ayat yang kedua. Panjang bangunan bilik-bilik itu di sebelah utara ialah 100 hasta dan lebarnya 50 hasta. Kembali saya ingatkan, 1 hasta itu sama dengan 45,72 cm. Saya cari di Google berapa ukurannya. Itu sama dengan 0,4572 meter. Jadi kita tinggal kali-kalikan kalau berapa kalau 100 hasta, berapa lebar 50 hasta, kalau kita memasukkan dalam sentimeter atau dalam meter. Ayat 3, berhadapan dengan 20 hasta dari pelataran dalam dan berhadapan dengan lantai batu yang terdapat di pelataran luar, ada serambi yang berhadap-hadapan dan yang bertingkat 3. Di depan bilik-bilik itu ada gang menuju ke dalam yang lebarnya 10 hasta dan panjangnya 100 hasta, dan pintu-pintu masuknya adalah di sebelah utara. Sampai gang juga dituliskan. Ya, ada gang-gang di sini ditulis juga, serambi-serambinya semuanya dituliskan, tidak ada satu pun yang terlewatkan. Hidup kita, kalau Tuhan mau renovasi, tidak ada satu pun yang Dia lewatkan. Semuanya Dia akan tolong kita untuk diperbaiki, dibuat lebih indah dibanding sebelumnya. Ayat 5, bilik-bilik di tingkat atas adalah lebih kecil dari bilik-bilik di tingkat bawah, dan tingkat menengah dari bangunan itu, oleh karena serambi-serambi itu memakan lebih banyak tempat dari bilik-bilik itu. Ya, kita sudah baca sebelumnya di pembacaan Yehezkiel 41 bahwa ada tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, dan untuk naik ke tingkat yang ke atasnya lagi ada bagian tengah, ada tangga-tangga untuk naik. Kalau kita ingat ya bagaimana step-step dalam perjalanan hidup kita, ada dari bawah, tangga itu kan ada step-stepnya, jadi dari bawah naik ke atas, nggak bisa dari lantai 1 lompat langsung lantai 3. Ada proses di dalam kehidupan yang kita perlu lewati, mulai dari dasar di bawah, terus naik sedikit demi sedikit, tangga 1 ke tangga-tangga berikutnya, melewati bagian tengah, terus naik dan naik lagi, sampai akhirnya bisa sampai di tingkat 3, rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam hidup setiap orang, Tuhan mempunyai visi, Tuhan mempunyai kerinduan. Nah, untuk capai ke tingkat 3 di visi yang Tuhan sudah siapkan untuk masing-masing orang, kita perlu lewati setiap tangga-tangga, anak-anak tangga dalam kehidupan kita. Ayat ke-6, sebab bilik-bilik itu bertingkat 3 dan tidak mempunyai tiang-tiang seperti yang ada di pelataran luar. Itulah sebabnya bilik-bilik atas lebih kecil dari bilik-bilik bawah atau tengah. Di luar ada tembok yang sejajar dengan barisan bilik-bilik, berdekatan dengan pelataran luar, dan terdapat di hadapan bilik-bilik, panjangnya 50 hasta. Ayat 8, sebab barisan bilik yang berbatasan dengan pelataran luar panjangnya adalah 50 hasta, tetapi barisan bilik yang berbatasan dengan bait suci panjangnya 100 hasta. Di bagian bawah bilik-bilik ini terdapat pintu masuk dari jurusan timur, kalau orang dari pelataran luar ingin masuk ke dalamnya, dan pintu itu terdapat pada pangkal tembok luar. Di sebelah selatan di hadapan lapangan tertutup itu dan di hadapan bangunan yang di ujung barat ada juga bilik-bilik, dan di depannya ada gang.
Bilik-bilik ini serupa dengan bilik-bilik yang di sebelah utara, panjangnya dan lebarnya, pintu-pintu keluar dan rancangannya, seperti pintu-pintu masuk di sebelah utara. Begitulah pintu-pintu masuk bilik-bilik yang di sebelah selatan. Ada juga pintu pada pangkal jalan yang melintang di sisi tembok, yaitu pintu dari jurusan timur kalau orang ingin masuk ke dalam bilik-bilik. Nah, bilik-bilik ini kamar-kamar ya. Dan di situ kita lihat ini banyak sekali dituliskan tentang pintu-pintu dalam pembacaan di sini. Nah, pintu itu kita bisa lihat di rumah kita masing-masing ya. Untuk masuk ke rumah utama ada pasti pintu masuk pertama. Masuk di dalam rumah ada lagi pintu-pintu kamar. Masuk ke kamar, masuk ke kamar mandi atau ke tempat yang lain ada pintu-pintu. Nah, jadi pintu itu menggambarkan akses untuk masuk. Nah, disebutkan di sini beberapa kali ya bahwa terdapat pintu masuk jurusan timur, ada pintu masuk dari tempat yang lain. Jadi masing-masing selalu ada pintu untuk masuk. Saya dapat di sini tentang pintu dalam kehidupan kita. Ada banyak pintu yang bisa terbuka, yang bisa menjadi akses untuk masuknya kebaikan atau bisa masuknya hal yang tidak baik dalam hidup kita. Nah, pintu-pintu itu bisa kita lihat seperti mata, seperti telinga, seperti mulut. Nah, mata kita bisa menjadi pintu masuk untuk masuknya kebaikan di dalam hati kita, untuk masuknya hikmat-hikmat Tuhan saat kita pakai mata kita untuk baca firman Tuhan, saat kita pakai mata kita untuk melihat keindahan yang Tuhan ciptakan dalam hidup seseorang yang kita bisa puji, atau kita bisa melihat dan bersyukur atas ciptaan Tuhan, alam semesta yang indah. Itu akses, itu pintu untuk masuk ke dalam hati kita, melihat bahwa Tuhan begitu baik, Tuhan mengajarkan kita banyak hal. Tapi mata kita juga bisa menjadi akses masuknya hal-hal yang buruk, hal-hal yang jahat. Kalau mata kita cuma pakai untuk melihat hal-hal yang negatif. Mata kita cuma kita pakai pergi lihat-lihat TikTok yang menjelekkan orang. Mata kita cuma kita pakai untuk pergi membaca berita-berita yang menyeramkan, yang membuat kita ketakutan, atau berita-berita yang orang-orang saling menghina, orang-orang saling menjatuhkan. Itu akan masuk akses ke hati kita, kan bisa hati kita tercemar. Nah, kita kan sudah belajar di Amsal 4 ayat 23 bahwa jagalah, Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari sanalah terpancar segala kehidupan. Jadi hati kita perlu dijaga, pintu hati kita, pintu-pintu yang bisa mengakses ke hati kita perlu kita jaga. Nah, pintu-pintu itu tadi seperti mata pertama. Nah, telinga. Kalau kita mau dengar orang telepon kita, tumpahkan semua sampah-sampah, ceritakan kejelekan orang lain, kalau kita nggak berjaga-jaga, hati kita bisa tercemar. Apalagi kalau mungkin kita memang sudah tidak terlalu sedang orang yang dicerita, bisa sekali itu menjadi pintu masuk, kita malah tambah-tambah, kita malah kipas-kipas, iya benar yang kamu cerita itu, orangnya memang begini dan begini. Nah, kita perlu terus-menerus pakai telinga kita, dengar firman Tuhan yang akan terus mengajari kita, menyatakan apa yang salah, menolong kita memperbaiki kelakuan, dan mendidik kita hidup dalam kebenaran. Ya, 2 Timotius 3:16 kan yang kita terus-terus ulang perkatakan bersama. Nah, saat kita mau pakai telinga kita untuk hal-hal seperti itu, Roh Kudus akan segera nolong. Saat ada orang mau datang cerita sesuatu yang kita tahu itu langsung menggelitik hati kita, tidak benar, kita bisa langsung nutup akses. Maaf ya, kita bisa cerita yang lain atau bikin mengalihkan hal-hal yang bisa mencemari hati kita karena pintu telinga dibuka. Jadi pintu itu sebagai akses, pintu-pintu yang terbuka dalam hidup kita, kalau kita tidak berjaga-jaga, maka itu bisa mencemari hati kita yang menjadi sumber kehidupan. Jadi baik kita terus berjaga-jaga. Apa yang kita lihat, pintu mata, pintu telinga, pintu mulut, pintu perasaan, semuanya baik kita buka hanya untuk hal-hal yang baik, yang benar, yang mulia,
yang adil, yang suci, yang disebut kebajikan dan yang patut dipuji. Kalau kita lihat ini ada yang gak patut dipuji nih dalam apa yang saya lihat, segera tutup, segera matikan. Kan matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, supaya roh kita yang semakin berkembang, daging semakin kita matikan. Kalau kita mulai terbuka akses, saya senang nih baca-baca kasus-kasus yang membuat ini orang ada yang iri, ada orang saling balas membalas dendam. Tutup saja biar kita nggak terkontaminasi. Jadi tutup pintu bait suci ini, diri kita, dengan akses-akses yang bisa mencemari, yang bisa mengotorkan, yang bisa membuat hati kita menjadi tidak benar lagi di hadapan Tuhan. Karena semakin kita buka pintu lebar-lebar, masuklah, bisa menyerbu semua. Satu kali kita buka, beri kesempatan, itu bisa menyerbu masuk di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, dan bisa mencemari hal-hal yang baik yang sudah ada di sana. Ya, kita lanjut lagi. Saya ulang, sudah masuk di ayat 10 ya. Dan pintu itu terdapat pada pangkal tembok luar. Di sebelah selatan di hadapan lapangan tertutup itu dan di hadapan bangunan yang di ujung barat ada juga bilik-bilik, dan di depannya ada gang. Bilik-bilik ini serupa dengan bilik-bilik yang di sebelah utara, panjangnya dan lebarnya, pintu-pintu keluar dan rancangannya, seperti pintu-pintu masuk di sebelah utara. Begitulah pintu-pintu masuk bilik-bilik yang di sebelah selatan. Ada juga pintu pada pangkal jalan yang melintang di sisi tembok, yaitu pintu dari jurusan timur kalau orang ingin masuk ke dalam bilik-bilik. Jadi dari semua jurusan ada pintu. Seperti itu tadi yang saya bilang. Di semua jurusan hidup kita ada pintu-pintu yang bisa masuk, yang baik atau yang jahat. Nah, tinggal kita yang pilih. Apakah pintu-pintu itu saya buka kepada yang mana? Itu bagian kita. Kita yang bisa mengunci hati kita atau membuka, menutup dan membuka pintu hati kita melalui penglihatan kita, melalui telinga kita, melalui perkataan, melalui perasaan, melalui kehendak kita. Itu kita yang bisa mengaturnya. Nah, bagaimana kita bisa ngatur? Roh Kudus sudah memberikan semua. Roh Kudus yang akan mengingatkan segala sesuatu. Tapi untuk Roh Kudus bisa ngingatin, kita perlu tahu dulu yang mana yang saya bisa buka, ke bagian mana yang saya bisa bukakan pintu. Nah, kalau kita tidak tahu, kita tidak bisa bedakan, ya kita akan bebas membuka pintu kita, pintu mata kita, telinga kita, mulut kita, perasaan kita ke semua. Itu gunanya kita baca firman setiap hari supaya kita bisa kenali apa yang kita mau bukakan untuk akses-akses yang akan masuk ke dalam bait suci Tuhan ini, yaitu diri kita. Kita lanjut ayat 19, ayat 13. Lalu ia berkata kepadaku, bilik-bilik yang di utara dan bilik-bilik yang di selatan yang menghadap ke lapangan tertutup, itulah bilik-bilik kudus. Dipisahkan, dibeda-bedakan. Ini bilik spesial ini yang di selatan yang menghadap ke lapangan tertutup. Jadi menghadap lapangan tertutup, tidak ada akses-akses lain. Itu adalah bilik-bilik kudus. Nah, bilik-bilik kudus ini dispesialkan untuk imam-imam, di mana imam-imam yang mendekat kepada Tuhan. Jadi itu ada pemisahan-pemisahan di dalam bait suci. Nah, inilah bilik-bilik kudus di mana imam-imam yang mendekat kepada Tuhan memakan persembahan-persembahan maha kudus. Di sana mereka akan menaruh persembahan-persembahan maha kudus, korban sajian, korban penghapus dosa, dan korban penebus salah, sebab tempat itu kudus. Kalau para imam masuk ke tempat kudus, mereka tidak akan keluar ke pelataran luar sebelum mereka menanggalkan pakaian mereka di sana yang dipakainya untuk menyelenggarakan kebaktian, sebab pakaian-pakaian itu adalah kudus. Mereka harus memakai pakaian yang lain, barulah mereka boleh datang ke tempat umat Tuhan. Nah,
Kita lihat di sini bilik-bilik disebutkan terus-menerus juga ya. Nah, bilik tadi itu sudah saya bagikan, bilik itu ruangan, kamar-kamar. Nah, hidup kita juga di dalam hati kita ada banyak ruangan. Di dalam hati kita kelihatannya satu saja tapi ada banyak. Coba kita lihat, ada banyak sekali ruangan-ruangan, bilik-bilik di dalam hati kita. Nah, ada yang namanya di sini Maha Kudus, tempat Maha Kudus, ada yang kudus. Nah, hati kita Tuhan mau supaya terus kita kuduskan dari hari ke hari. Bilik-bilik itu perlu terus-menerus dibersihkan, dan kita mau untuk tutup pintunya untuk hal-hal yang bisa mengotori nantinya. Kita lihat bahwa di rumah kan kita punya kamar-kamar. Nah, kalau kita nggak bersihkan 2-3 hari sudah ada debu lagi kan. Nah, seperti itu bilik-bilik hati kita terus-menerus perlu kita bersihkan. Karena bisa sekali debu datang lagi mencemari. Kadang kita bilang, dari mana ya kotoran, saya sudah bersihkan, ada lagi. Jadi seperti itu. Bilik-bilik hati kita, ruangan-ruangan dalam hati kita perlu terus dibersihkan. Mungkin ada ya, kadang kita ya di gudang nggak apa-apa deh, gudang nggak kelihatan kan, disimpan semua yang kotor di sana, yang nggak dipakai. Ada ruangan yang bersih terus, tapi ternyata ada ruang tersembunyi di gudang yang kita tutup-tutup. Di sana mungkin sudah ada sarang laba-laba, ada banyak debu tapi kurang diperhatikan karena ya gudang, namanya gudang, tempat simpan-simpan banyak hal yang tidak terlalu dipakai sering-sering dan tidak terlalu dilihat. Nah, di bagian gudang hati kita, apa yang kita simpan di sana? Apakah hal-hal yang kotor-kotor, yang tidak terlalu bersih, yang kita tidak mau kan orang lihat rumah kita yang ada gudangnya di situ, yang kita sering mau perlihatkan yang bersih-bersih saja. Nah, Tuhan mau supaya bilik-bilik itu dibersihkan semua. Firman Tuhan datang menerangi semua. Jadi yang tadi bilik hati kita itu ada bagian-bagiannya juga di dalam. Nah, kadang kita dengan bangga-bangganya memperlihatkan bilik hati yang bersih ya. Iya, saya kan tidak mencuri, saya tidak bohong, saya tidak apalagi, saya tidak mengingini harta sesama atau yang bagaimana. Itu yang kelihatan yang bagus-bagus. Tapi coba cek gudang, apa yang masih ada di gudang itu? Sarang laba-laba apa yang ada di sana? Apakah di situ masih ada kita, satu orang yang kita nggak bisa ampuni di hidup kita? Satu orang yang menjengkelkan, ataukah ada iri hati kita kepada seseorang yang kita mungkin pikir sudah beres, tapi kalau hari ini firman Tuhan datang membukakan kita tentang gudang-gudang penyimpanan yang belum kita bersihkan, kita minta Roh Kudus untuk menerangi gudang itu, supaya mungkin selama ini kita nggak terlalu pergi lihat, lampunya nggak terlalu sering dinyalakan. Hari ini Tuhan mau supaya kita buka pintu gudang itu, kita nyalakan lampunya dan lihat sarang laba-laba yang perlu dibersihkan. Angkat yang sudah terlalu lama kita simpan di sana, mungkin sudah berjamur kan. Kadang kalau di gudang yang lembab dia bisa berjamur di sana, supaya tidak ada satupun lagi bilik di dalam hati kita yang diizinkan ditempati oleh laba-laba, yang diizinkan lembab, tetapi kita mau bersihkan semua. Hari ini kita bikin pembersihan di gudang-gudang hati yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mungkin juga gudang hati kita tidak percaya janji-janji Tuhan, kita mulai seperti mau give up, kok kenapa nggak beres-beres nih masalah-masalah yang saya hadapi. Mari kita bersihkan semua ketakutan, ketidakpercayaan kita, kekhawatiran kita, ketakutan-ketakutan dengan firman Tuhan. Karena Ia adalah Allah yang sanggup menerangi segala sesuatu yang gelap di dalam hidup kita. Dia Allah yang sanggup membersihkan saat kita mau untuk dibersihkan. Kita lanjut di sini menceritakan tentang pakaian. Jadi para imam kalau masuk ke tempat
kudus, mereka tidak akan keluar lagi ke pelataran luar sebelum mereka tanggalkan pakaian mereka di sana. Jadi ada pakaian khusus yang dipakai dulu untuk menyelenggarakan kebaktian. Itu pakaian yang kudus, yang spesial. Dan mereka hanya boleh datang ke tempat memberikan persembahan kepada Tuhan itu, ke tempat Maha Kudus dengan pakaian yang khusus. Jadi kita pakaian khusus di sini menggambarkan perbuatan-perbuatan bagaimana menghadap Tuhan itu membersihkan diri. Nah, kita bersyukur hari ini Yesus yang sudah membersihkan kita. Yesus yang sudah mati untuk membersihkan semua dosa-dosa kita. Nah, jangan kita lagi mengotori pakaian kudus yang Yesus sudah pakaikan kepada kita supaya kita bisa datang kepada Dia. Nah, biar pakaian-pakaian lama kita bisa terus berani tanggalkan supaya kita bisa memakai baju yang Tuhan Yesus sudah pakaikan kepada kita. Kalau kita ingat pembacaan di perumpamaan tentang perjamuan kawin, ya, ada juga bercerita tentang pakaian pesta, di mana yang tidak mau pakai pakaian pesta, pakaian khusus untuk masuk, ternyata disuruh oleh sang raja untuk keluar, diikat dan dibuang di tempat yang panas apinya tidak pernah padam. Nah, seperti itu bagaimana kita terus ganti pakaian lama kita dan pakai pakaian baru, perbuatan-perbuatan baru yang kudus, yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk diubahkan, untuk memakai yang baru-baru dalam hidup kita, yang sesuai dengan kehendak-Nya. Berikut ukuran-ukuran lingkungan bait suci. Sesudah ia selesai dengan mengukur seluruh bangunan dalam itu, ia mengiring aku menuju pintu gerbang yang menghadap ke sebelah timur, lalu mengukur sekeliling lingkungan bait suci itu. Ia mengukur sisi timur dengan tongkat pengukur 500 hasta menurut tongkat pengukur, lalu ia berputar dan mengukur sisi utara 500 hasta menurut tongkat pengukur. Ia berputar lagi ke sisi selatan dan mengukurnya 500 hasta menurut tongkat pengukur. Kemudian ia berputar ke sisi barat dan mengukurnya 500 hasta menurut tongkat pengukur. Keempat sisinya diukur, sekeliling lingkungan itu ada tembok, panjangnya 500 hasta dan lebarnya 500 hasta, untuk memisahkan yang kudus dari yang tidak kudus. Ada pemisah antara yang kudus dan yang tidak kudus. Baik kita berani hari ini untuk bikin pemisah. Kalau kita tahu itu tidak kudus, kalau itu tidak berasal daripada Tuhan, kita berani untuk pisahkan dari hidup kita. Kita berani berpisah dari cara hidup kita yang lama. Cara hidup yang lama yang masih bohong-bohong supaya situasi lebih aman-aman deh, lebih bagus saya bohong. Berpisahlah dari hal-hal yang tidak kudus. Kalau orang lain mau ngajak kita tapi kita tahu itu enggak sesuai dengan kebenaran Tuhan, enggak usah ikut-ikutan, berani berpisah. Pasti Tuhan yang akan nolong kita untuk enggak takut berpisah dari hal-hal yang tidak kudus di dalam kehidupan kita. Nah, mari kita lihat hari ini. Roh Kudus tolong kita untuk dibukakan, dibongkar semua bilik-bilik dalam hidup kita yang tidak kudus, supaya kita bisa berani pisahkan dan kita terus bersihkan, supaya dari hari ke hari kita semakin dikuduskan, kita semakin hidup kudus, karena Dia berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Baik kita mau terbuka saat Roh Kudus bukakan hal-hal yang Dia mau kita pisahkan dari hidup yang lama kita yang tidak kudus, supaya hidup kita dari hari ke hari semakin menyerupai Dia. Kasih karunia-Nya jauh lebih daripada yang kita pikirkan, sanggup menolong kita. Yang kita pikir, aduh gak mungkin, sudah dari dulu saya begini, susah sekali keluar dari cara lama saya, susah sekali tanggalkan ini pakaian lama. Tidak ada yang susah bersama dengan Tuhan, tidak ada yang mustahil bersama dengan Tuhan. Yang penting kita berkata, Tuhan, saya mau menaruh pemisahan dari yang tidak kudus dalam hidup saya selama ini. Saya berani untuk menanggalkan pakaian lama saya yang tidak berkenan kepada Engkau.
Kiranya Roh Kudus terus menolong kita untuk semakin memurnikan hati kita, semakin membentuk kita lebih indah, lebih kudus dari hari ke hari dengan pertolongan daripadanya. Dan kita mau kerjasama dengan Dia, kita menerima dan menyambut saat Dia tunjukkan yang tidak kudus lagi, dan kita berkata, saya tidak mau lagi hidup dengan cara hidup saya yang lama, yang penuh dengan kotoran-kotoran seperti gudang-gudang yang lama dalam hidup kita. Baik setiap bilik-bilik, kamar-kamar dalam hidup kita, semuanya bisa terbuka, diterangi dengan firman Tuhan. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.